Bab 3728. Beradu keberuntungan. Kamu lihat baik-baik, ini bukan toko yang menjual benda pusaka pada umumnya. Mulyanihu menunjuk papan nama yang ada di atas. Menjual batu iblis, kamu ingin beradu membuka batu iblis denganku? Lela Yuan sedikit kaget. Iya. Melihat papan nama ini, Eric Qin sedikit tertarik. Dirinya tidak menyangka, Mulyanihu yang misterius ini malah memilih hal yang berhubungan dengan batu iblis. Sebelumnya di Fangxi Qingzu, dirinya pernah mendalami bagaimana cara menggerakkan Reiki yang ada di dalam Dark Eye. Kemudian, dia bisa melalui warna batu menebak kualitas benda pusaka yang ada berada di dalam batu iblis. Eric Qin mengandalkan cara ini menemukan giok kuning terang yang lumayan bagus kepada Mitayan, lalu menyimpan sebuah slip giok klan iblis. Akan tetapi, setelah hal ini, Eric Qin juga memeriksa buku sejarah, bahwa slip giok klan iblis Garus menggunakan garis darah kuno klan iblis baru bisa membangkitkannya. Oleh karena itu, dia tidak lagi memedulikan hal ini. Tidak menyangka, dirinya akan kembali ke tempat menjual batu iblis. Mulyanihu kenapa memiliki pemikiran seperti ini? Pertandingan mencari benda pusaka ini, aku merasa hal ini tergantung peluang, menang kalah hanya tergantung keberuntungan saja. Muncul tatapan tidak senang di mata Mulyanihu. Lalu, sebelum membuka batu iblis, tidak ada orang yang tahu apa isinya. Dengan demikian lomba baru akan adil. Ini bukanlah aturan bermainku. Jangan melihat sikap dia yang begitu nakal, tapi dalam mendalami berbagai cara pendukung kultivasi, Lela Yuan sudah menguras banyak waktu dan tenaga. Jadi, menang kalah yang mengandalkan kekuatan dia akan merasa percaya diri, tapi hal yang harus mengandalkan keberuntungan, membuat Lela Yuan merasa tidak tenang. Cekak, keberuntungan adalah sebagian dari kemampuan, ada masalah lagi. Mulyani tetap tidak mengalah. Dirinya sudah melakukan persiapan yang matang, Eric Qin dan Lela Yuan tidak akan tertipu. Jangan banyak basa-basi lagi. Master 5 klan iblis dulu bukanlah kultivator yang terhebat, tapi karena kesempatan langka ini barulah ada kesempatan menjadi tetua bahkan menjadi kaisar iblis. Penyihir klan rubah pernah mengatakan, Master selalu memiliki keberuntungan yang lebih banyak dari orang lain, ini adalah sebagian dari keberuntungan. Lagi pula, kita semua tidak tahu isi dari batu iblis ini. Kamu takut apa? Atau kamu adalah dewa pembawa sial? Kenapa aku takut denganmu? Ayo kita mulai. Lela Yuan adalah orang yang tidak boleh ditantang. Dia langsung masuk ke dalam toko. Setelah dipikir baik-baik, dia merasa perkataan Mulyanihu sangat masuk akal. Kedua belah pihak tidak tahu isi batu iblis. Mulyanihu yang mengajukan pertandingan ini, dia tidak unggul dalam sisi apapun, dirinya juga tidak perlu takut. Ketika melihat Lela Yuan masuk ke dalam toko, Mulyanihu dan Christian Lu langsung tersenyum licik. Eric Qin melihat ekspresi wajah yang menghilang dalam seketika ini, dia pun mengerutkan keningnya. Halo, kalian datang menjual batu iblis atau membeli batu iblis? Ketika melihat ada tamu datang, seorang pak tua berkumis putih langsung jalan keluar. Kami berencana membeli beberapa batu iblis. Tapi, kami akan memilih terlebih dahulu, ujar Mulyanihu. Baik, silakan. Si tua juga tidak banyak bertanya lagi. Christian Lu diam-diam menganggukkan kepala lalu mundur ke belakang. Lela Yuan, ini adalah sebuah lomba, sebelumnya kita harus membuat aturannya. Yang kalah harus menanggung hukumannya, ujar Mulyanihu kepada Lela Yuan dan Eric Qin. Kita ada 4 orang di sini, masing-masing memilih 5 buah batu iblis,
lalu kita beradu barang siapa yang lebih bagus, itulah pemenangnya. Bagaimana kalau sama-sama bagus? Tanya Lela Yuan. Demi keadilan, nanti kita akan meminta pemilik ruang benda berharga membantu kita menjadi wasit, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ekspresi wajah Mulyani Hu sangat datar, lalu dia pun tersenyum licik. Barang yang sama. Dalam rencanaku, kamu tidak mungkin bisa mendapatkan benda pusaka, jadi jangan bermimpi terlalu jauh. Baik, apa hukumannya? Tanya Lela Yuan sambil menganggukkan kepalanya. Oh, hukumannya gampang saja. Mulyani Hu memutar bola matanya. Hukuman sebelumnya terlalu ringan, kali ini kita main yang lebih besar. Bagaimana kita menggunakan darah leluhur dua keluarga sebagai taruhan? Siapa yang kalah, harus memberikan 2 tetes darah kepada kami, bagaimana? Menggunakan darah leluhur zaman kuno sebagai taruhan. Mulyani Hu, apa kamu sudah gila? Ekspresi wajah Lela Yuan langsung berubah. Dia tidak menyangka Mulyani Hu akan taruhan sebesar ini. Darah leluhur kita berhubungan dengan serangan aliran darah, bahkan akan memengaruhi kekuatan bertarung dalam jangka waktu yang cukup panjang. Rapat terbesar akan segera dimulai. Apakah kamu ingin menggunakan darah leluhur untuk mencari benda pusaka? Ternyata Mulyani Hu ingin klan kera mencari benda pusaka di rapat terbesar. Eric Qin langsung kaget. Di dalam rapat terbesar, rezeki dan bencana tidak ada orang yang mengetahuinya. Ada beberapa tempat rezeki berada di tempat yang tersembunyi dan sangat susah untuk ditemukan. Hal yang lebih merepotkan adalah, Mita Yan pernah mengungkit bahwa dimensi di dalam wilayah rahasia rapat terbesar terus berputar, tidak ada posisi yang tetap. Bisa dikatakan, meski kamu menemukan satu tempat pusaka, 2000 tahun kemudian, tempat itu akan berubah. Jadi, orang yang menemukan tempat itu akan menggunakan cara istimewa untuk memberitahu generasi penerus posisinya, bukan memberikan peta. Istana Bintang mengandalkan batu mutiara dan beberapa trik untuk mencari tempat rezeki. Sedangkan klan iblis mengandalkan aura aliran darah leluhur. Ini juga alasan kenapa Mulyani Hu ingin mendapatkan darah leluhur Lela Yuan. Betul, kenapa memangnya? Kita ada penerus dari Kaisar, juga membangkitkan garis darah kuno. Lagi pula, lomba kali ini semua ditentukan olehku, kamu tidak berhak menolak. Atau kamu ingin menerima serangan dari aliran darah leluhur, kamu boleh menolaknya. Ekspresi wajah Lela Yuan langsung masam dan mulai menyesal. Sebelumnya mereka hanya main-main saja, dia tidak menyangka Mulyani Hu akan menggunakan benda seperti ini sebagai taruhan. Mulyani Hu mencibir, dari awal dia sudah menebak bahwa Lela Yuan pasti tidak akan menolak, barulah berani mengajukan permintaan seperti ini. Selain itu, masih ada satu permintaan lagi. Kita berdua bertarung, masa teman kita hanya nonton saja? Begini saja, kalau aku kalah, Christian akan menjadi sopir kalian selama 3 hari. Tapi, kalau kamu kalah, Eric harus menjadi babuku selama 3 hari. Mulyani Hu menatap Eric Qin dengan tatapan dingin. Tidak boleh. Akan tetapi, kali ini Lela Yuan langsung menolaknya tanpa basa-basi. Eric Qin datang membantunya, dia tidak akan membiarkan Eric Qin terlibat dalam masalah ini. Jangan lupa, kamu tidak berhak menolak, ujar Mulyani Hu. Bersambung.